Halo everyone, perkenalkan nama saya Tina Bella. Maksud dan tujuan video ini untuk memenuhi tugas individu untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari Pasigit Auliana. Di sini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System. Menurut Snell and Bohlender pada tahun 2010, Human Resource Information System ini adalah sistem komputerisasi yang menyediakan data terbaru dan akurat untuk tujuan pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Human Resource Information System ini adalah suatu metode terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengontrol aliran informasi tentang sumber daya manusia ke seluruh organisasi. Selanjutnya ada 5 karakteristik informasi yang harus dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, tepat waktu. Informasi haruslah up to date dan diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu. Yang kedua, akurat. Informasi harus memenuhi tingkat akurasi yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan atau dapat disalahgunakan oleh pemakainya. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, relevan. Manajer harus mengumpulkan hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu saja. Yang kelima, lengkap. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan, decision making. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam perusahaan dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan terlihat dalam pengecekan gaji terakhir. Yang kedua, supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia menurut Sherrington pada tahun 1995 pada bukunya yang berjudul The Management of Human Resource. Yang pertama, employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, performance evaluation. Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga, compensation. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya memberikan gaji karyawan sesuai dengan standar UMR dan memberikan motivasi. Yang keempat, Training and Development Department. Menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru maupun yang sudah ada sebagai pengembangan keterampilan. Memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan serta mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, Employee Relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat, misalnya mogok kerja, demonstrasi. Yang keenam, Safety and Health. Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja, dan melaporkan adanya kecelakaan kerja. Yang ketujuh, Personnel Research. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai.
Masalah yang sering diperhatikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia adalah penyebab terjadinya ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, bagaimana prosedur penarikan dan seleksi yang baik, dan penyebab ketidakpuasan ketenaga kerja. Selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari segi input, proses, dan output. Dari segi input, sistem informasi sumber daya manusia ini terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, subsistem sistem informasi akuntansi yang menyediakan data mengenai akuntansi bagi sistem informasi sumber daya manusia. Jadi akan ada database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti succession study, job analysis and evaluation, dan grievance study. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen kompetitor, dan lainnya. Model subsistem ini kemudian dijadikan sebuah database yang kemudian dirancang oleh perusahaan. Database tidak hanya berisi data karyawan, tetapi juga individu dan organisasi yang mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Sedangkan untuk segi output ada 6 subsistem dalam sistem informasi sumber daya manusia, antara lain yang pertama subsistem perencanaan kerja, informasi yang digunakan manajer untuk proses perencanaan kebutuhan karyawan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini juga digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja beserta anggaran biayanya. Yang kedua, subsistem perekrutan, informasi untuk pengadaan karyawan baik secara internal maupun eksternal yang biasanya berupa market karyawan, jadwal wawancara, perekrutan, dan analisisnya. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja, informasi untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah organisasi yang meliputi pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat, subsistem tunjangan, informasi mengenai upah dan gajian dan kompensasi yang biasanya berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja, perhitungan upah atau gaji dan bonus serta analisis kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit. Benefit berbeda dengan kompensasi. Benefit salah satunya adalah dana pensiun, di mana memberikan manfaat tambahan bagi karyawan. Yang keenam, subsistem pelapor lingkungan. Informasi mengenai keluhan karyawan seperti kecelakaan kerja, kesehatan, dan juga lingkungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan untuk pembahasan materi ini bahwa sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah kolaborasi antara ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi sehingga dapat mengelola absensi online dan payroll dalam bentuk lebih rapi dan terorganisir. Bagi perusahaan dan karyawan, pengaplikasian sistem ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta membuat manajemen data menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya, Human Resource Information System digunakan dalam segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia, perusahaan seperti perekrutan, learning dan training, manajemen data, pemutusan hubungan kerja, serta pembayaran gaji, tunjangan, dan bonus.